Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supardi. Alamat saya Tempel RT 1 RW 1 Jetis Karangpung Kalijambi Sragen. Kemudian kami ngaji di cabang Nogosari 1 yang beramat di Jedak Rembun Nogosari Boyolali. Nama usaha daripada kami yaitu Toko Besi Makmur Jaya. Kemudian usaha kami bergerak di bidang besi beton, spesialis konstruksi bangunan. Kami memulai daripada usaha itu, kami mulai sekitar tahun 2001 gitu ya. Saya terinspirasi daripada usaha besi itu, saya melihat daripada teman saya itu, padahal teman SD gitu. Padahal teman saya itu biasa-biasa saja secara kemampuannya, tapi kenyataannya beliau melakukan usaha semacam itu bisa berjalan lancar, bagus dan laris-manis gitu ya. Akhirnya saya tertarik juga untuk usaha semacam itu gitu ya. Setelah saya tertarik usaha semacam itu, saya ditawari sama teman saya, "Lah apa kowe pengen gawe koyo ngene iki ya Nan?" "Oh iya, wis ora apa-apa, aku tak pengen gawe koyo kowe ngono. Engko seterna aku tak dolke, engko di TPN." "Oh gitu ya, enggak apa-apa," gitu. Akhirnya berawal dari situ saya belajar semacam itu. Saya mempersiapkan alat-alatnya di rumah dan mempersiapkan semacam tukangnya untuk membuat itu gitu ya. Semacam itu. Nah, pertama kali kami usaha itu dikulake besi gitu sama teman saya. Kemudian kami bikin, setelah jadi produk jadi kami setorkan gitu. Waktu pertama kali barang habis, dagangan habis, uangnya kembali gitu ya. Tapi setelah berjalan beberapa kali, akhirnya uangnya nggak kembali gitu ya. Uangnya habis dipakai untuk bahasanya apa ya? Perkewah jadi jalan, foya-foya gitu aja lah. Digunakan untuk foya-foya gitu. Artinya nggak pada tempatnya gitu. Karena dalam kondisi semacam itu kok saya digitukan, akhirnya saya putus gitu ya. Istilahnya bukan ditipu bodoh gitu. Sama saya ditipu gitu. Akhirnya saya putus, kemudian saya mengawali usaha sendiri gitu ya. Nah, saya pengen mengawali usaha sendiri. Kebetulan bermula saya punya tanah kaplingan TJKA di daerah ini, Tempel juga itu ya. Akhirnya saya bangun, setelah saya bangun, jadi saya gunakan untuk usaha itu, untuk usaha besi itu. Saya juga punya beberapa tenaga gitu ya. Akhirnya saya buka di situ, saya melayani usaha konstruksi bangunan di situ gitu ya. Mulai bikin bagel, cakalayam, truk dan lain sebagainya gitu. Mulai saat itulah kami berusaha sendiri dan alhamdulillah perjalanan daripada usaha kami juga lancar gitu ya. Usaha kami juga lancar. Pada saat itu memang belum ada kompetitor gitu ya. Pada saat itu ya mulai tahun 2003 Mas. 2002, 2003 saya sudah mulai usaha sendiri, berada di Tempel ini gitu ya. Berada di Tempel kami berusaha sendiri gitu. Yang dialami kesulitannya itu ya cuman karena bahasanya apa ya? Takut dengan bayang-bayang kita gitu ya. Jadi takut dengan bayang-bayang kita. Jadi kalau pengen usaha biasanya nanti kan timbul angan-angan kok artinya di bayang itu kesulitannya. Engko mlaku apa ora gitu ya. Jadi engko payu apa ora gitu. Produk yang saya jual nanti laku di pasaran enggak. Semacam itu yang timbul dalam angan-angan gitu. Tapi kita yakin, karena saya yakin pasti bisa gitu ya. Akhirnya dengan niat tawakal ala Allah saya melakukan usaha itu. Dulu saya punya karyawan di sana itu dulu berjalan sekitar 5 tahun, hampir 15 gitu ya. Nah gitu, 15 gitu. 10, 12 sampai 15 gitu. Nah, saat itu gitu ya, kami punya karyawan sekitar gitu. Ya, saya pada saat itu membuat produk gitu ya. Katakan produk bagel sama cakalayam, juga ngelayan pesanan gitu ya. Juga ngelayan pesanan, juga jual daripada besi beton. Lumayan bagus. Karena komputernya sangat terbatas gitu. Kalau dulu di sini cuma saya dan hanya beberapa gitu aja lah. Kalau sekarang kan sudah berbeda jauh gitu. Ya itu namanya lah dinamika usaha gitu ya. Dinamika usaha. Orang usaha itu di mana ada gula pasti ada semut gitu ya.
Kalau dulu saya usaha tuh pertama kali karena istri saya guru di SMP MTA. Pertama kali kami usaha itu ya bermodal dipinjami istri dari koperasi itu. Itu dipinjamkan dari koperasi, senilai berapa juta ya kalau nggak salah itu 5 juta. Awal kami usaha gitu ya. Pada saat itu jadi istri menjami dipinjamkan di koperasi, kemudian saya gunakan untuk usaha dan saya putar tuh alhamdulillah bisa jalan gitu ya. Nah, kami tinggal di sana di PCK itu, tanah PCK itu cuman hak pakai gitu ya, hak pakai gitu. Saya tinggal di sana tuh ya sekitar 5 sampai 6 tahun, mungkin 7 tahun mungkin ya. Sampai saya punya anak 3 itu gitu. Sampai saya punya anak 2 gitu, 2 3 di sini gitu. Karena dengan kemudian setelah itu kan karena saya sudah usaha saya jalan gitu, setiap kali ada penawaran tanah saya beli gitu ya, dengan kemampuan yang ada gitu ya. Nah saya beli gitu. Ada penawaran tanah saya beli, alhamdulillah. Ada penawaran tanah di Molong saya beli, ada penawaran tanah di sini juga saya beli. Dan ini belinya bertahap, enggak langsung gitu ya, satu-satu gitu. Beli sini dulu rumah ini, kemudian beli yang untuk gudang itu, terus beli yang di tengah ini gitu. Nah, itu bertahap terus itu. Dan sekarang beli beberapa tempat juga gitu. Investasi gitu. Pick upan mas, kita nggak punya pensiun gitu ya. Kapan yang penting itu pick upan dari Allah gitu. Pick upannya dari Allah. Tapi kalau kita punya aset kan lebih aman gitu ya. Kita lebih aman gitu. Sekarang saya juga untuk bongkar muat itu pakai kren gitu ya. Pakai kren. Jadi karena kalau saya datangkan besi dari Surabaya, datangkan besi dari Jakarta gitu. Nah, kalau tronton itu bongkar muatnya kan dulu manual. Itu lembur-lembur kadang 2 hari, 1 hari, 2 hari untuk bongkar aja. Dan itu saya borongkan 2 hari. Tapi sekarang pakai kren itu saya paling butuh waktu 1 hari nggak nyampe gitu. Dan biayanya lah biaya fashion. Tapi saya juga mengeluarkan modal untuk beli kren gitu ya. Base kren itu dengan biaya yang cukup lumayan. Dengan biaya sekitar 300 juta untuk membeli itu. Karena untuk penyusutan daripada biaya operasional. Tapi kan saya harus tambah kos modal gitu ya. Tapi saya itu juga masuk. Insya Allah ada penyusutan tiap bulannya, penyusutan daripada biaya operasional sekitar 3 jutaan lumayan. Tapi kalau dibanding dengan modalnya ya 300 juta itu ya kurang masuk juga. Tapi nggak apa-apa gitu. Ya luas di sini. Kalau di sana itu cuma berapa? Ya 80 meter. Kalau di sini kan hampir 500 meter gitu. Kalau dulu setiap kali saya pengen usaha, pengen tambahan modal itu karena saya warga ngaji, saya selalu izin beliau gitu, izin beliau Ustaz gitu. Dan alhamdulillah pada saat itu masih diperbolehkan. Kalau diperbolehkan saya melakukan, karena saya takut kalau saya itu maksiat itu masalah semacam itu. Akhirnya kalau beliau membolehkan saya untuk pinjam, saya juga pinjam. Pernah saya lakukan beberapa kali saya pinjam. Pertama kali ya ke KUR itu. Saya pertama kali ditawari pinjaman dana segar dari KUR itu senilai sekitar 100 juta gitu ya. Nah, sekitar 100 juta, setelah dipinjami 100 juta berjalan 1 tahun gitu, padahal temanya 3-4 tahun gitu. Terus tawari lagi, diperpanjang gitu. Nah, 500 juta ya Pak, siap gitu. Karena saya tahu prospeknya juga gitu. Dan KUR itu sendiri menurut saya murah sekali gitu ya, murah sekali. Dan pada saat itu pinjam KUR itu masih diperbolehkan sama beliau Al-Ustaz. Makanya saya pinjam itu. Dan jalan beberapa kali saya minjam KUR itu. Kalau sudah selesai, hampir selesai, pasti tawar lagi. Hampir selesai ditawari lagi, hampir selesai tawari lagi gitu. Tawaran tertinggi bagi saya itu 500 mas. 500 juta gitu. Jadi saya tawaran tertinggi itu saya mendapatkan tawaran KUR itu 500 juta gitu. Ya karena beliau Ustadz sudah kan memberikan amr kepada kami untuk dilarang pinjam bank konven, kami sebagai warga ngaji ya taat gitu ya, taat sakmina wa atona. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan hal semacam itu. Kemudian kami untuk menutup ataupun mengcover daripada pinjaman di bank konven, terutama KUR, saya merampingkan daripada penyusutan piutang gitu ya. Utang dari pelanggan saya gitu ya.
Nah, alhamdulillah dulu saya masih kurang setoran sekitar 250 juta gitu ya. Alhamdulillah melakukan perampingan, peringatan, penyusutan nota piutang itu saya bisa menutup daripada itu gitu ya. Bisa menutup daripada utang tanpa harus menjual daripada aset gitu, dengan izin Allah gitu. Alhamdulillah selesai, dan sampai saat ini saya lega, sudah nggak punya setoran bank, hidup lebih nyaman, lebih berkah gitu ya. Ya rasanya lebih tenang gitu. Saya lebih senang tidak ada setoran per bulan gitu ya. Gitu. Jadi nggak gagas tanggalan sekarang gitu ya. Saya nggak gagas tanggalan. Oh tanggal sekian saya harus store gitu. Saya harus menyiapkan. Tapi sebenarnya nyiapnya sendiri saya juga nggak ada masalah gitu. Wong tak siapkan atau nggak siapkan pada saat itu ya jalan terus gitu ya. Jalan terus. Artinya ada backupan gitu loh Mas. Artinya ada backupan gitu. Ya akhirnya ya tetap, tapi lebih nyaman betul. Berkahnya kelihatan sekali gitu dari situ. Berkahnya kelihatan sekali. Lebih tenang gitu. Alhamdulillah lebih tenang, lebih barokah gitu. Lebih tenang, lebih barokah. Dan yang saya dapatkan tuh sekarang beda. Pikirannya itu nggak merungsung lagi gitu ya. Bahasa Jawane serang ngonggo-ngonggo nih gitu. Ngerti ngonggo-ngonggo? Nah gitu ya. Ya kalau dulu itu ngejar target gitu ya. Pernah kami setoran 1 bulan 30 juta gitu ya. Pernah gitu. Dan jalan gitu. Tapi ya kita kan harus main target juga. Kalau pemasarannya, saya dulu itu pertama kali mengawali daripada usaha itu ya karena dulu belum kenal ya, saya ya kadang ya tulan-tulan jalan-jalan ke toko-toko gitu, ke toko-toko ya nawarkan produk saya dengan harga sekian gitu. Saya jalan-jalan ke toko-toko bangunan gitu. Nah, tak tarik ke bego harga sekian, Cakaraya harga sekian gitu. Dan alhamdulillah pada saat itu kalau saya jalan-jalan ke toko itu hampir banyak yang masuk, banyak yang pesen gitu. Hampir banyak yang pesen. Bahkan kami kalau nuruti kewalahan gitu. Nah sekarang berbeda. Kalau dulu kan zamannya kan masih HP biasa gitu, HP jadul ya. Kita kan kadang datang gitu. Sekarang kan tinggal online gitu kan. Kita kan pakai onlinean gitu. Jadi kan tinggal WA. Pesanannya kita sekarang nggak ke toko-toko, tapi kan tinggal main HP gitu. Jadi dengan HP ini saya bisa duduk di rumah, bisa kerja. Gitu ya. Jadi lebih mempersingkat daripada pemasaran saya gitu. Saya tanpa datang ke toko-toko, saya datang ke pelanggan, tapi saya cukup di rumah aja sambil ngobrol, insya Allah ada kerjaan. Jadi ada sistem penjualan saya gitu, ada yang cash keras, ada juga yang tipe tokonya itu tempo, ada juga yang berkala gitu ya. Itu saya layani semuanya itu. Saya lari semua. Jadi kalau cash keras itu biasanya harga agak mepet gitu. Toko semacam itu. Tapi kalau tempo kita kan yang main harga. Itu kan tetap beda antara cash dengan tempo. Kalau yang berkala juga sama gitu. Ada saat itu saya sering cash gitu. Cash terus. Sampai hari ini alhamdulillah saat ini masih banyak yang cash. Tapi perusahaan itu selalu nawari saya untuk tempo gitu ya. Gitu. Jadi perusahaan untuk nawari saya tempo gitu. Tapi toh ya juga bayar gitu. Bahkan saya di plafon itu sampai 1 M untuk perusahaan atau mupatu itu. Ya gitu. Saya sudah di plafon semacam itu. Kalau berani ya ambil. Tapi kan toh nyarutang juga. Ya kalau membangun kepercayaan itu kan kita bisa dikasih amanat ya itu. Kalau kita amanah, otomatis kan orang seneng gitu. Apalagi perusahaan gitu ya. Perusahaan kan seneng gitu. Jadi kan tipe pembayarannya gimana gitu. Saya bisa membayar cash, waktunya juga on time, tepat waktu. Tempo misalnya 1 bulan, 1 bulan ya lunas. Tempo misalnya 2 bulan ya 2 bulan juga lunas. Gitu. Jadi mereka itu seneng kalau saya utangi gitu. Mari genah, bahasanya genah orang ngeblong gitu ya. Jadi mereka itu seneng. Alhamdulillah sampai saat ini semacam itu. Kalau saya pengen ngisi gudang aja tanpa modal itu bisa. Gitu. Tapi saya nggak mau semacam itu karena pada saatnya ya nanti saya juga harus bayar gitu. Jadi komitmen kepercayaan itu kita jaga betul ya, di semua lini usaha semacam itu
membangun sebuah kepercayaan itu mahal harganya gitu. Dan itu harus kita pertahankan. Sekali kita nggak bisa mempertahankan, nanti nggak dipercaya lagi, gitu. Nanti nggak dipercaya lagi, gitu. Makanya mahalnya semacam itu. Iya, itu semacam itu. Jadi sekali kita nggak dipercaya, udah kita beli janji gitu, nanti orang akan kecewa, gitu ya. Kalau sekarang karyawan saya paling cuma 7, gitu, 8 gitu. Kebetulan ada yang sakit 2 saat ini nggak bisa masuk gitu. Kalau saat ini sebenarnya tuh kalau tenaga produksi borongan, saya butuh tenaga tambah lagi tidak apa-apa. Tapi untuk mencari skill yang borongan itu yang agak kesulitan gitu. Skill dalam arti itu borongan, misalnya bikin bagel gitu ya. Bikin bagel kan hitung kilongan, borongannya sekian gitu. Nanti kita hitung gitu. Nah, orang-orang kadang nggak punya skill kan, tapi sudah pasang target gaji gitu. Yang jadi masalah kan itu. Kita belum tahu skillnya tapi sudah pasang target gaji. Kita kan nggak mau semacam itu usaha. Hasilnya kamu berapa ya kita bagi kan. Misalnya gitu kan. Saya sebagai pengusaha kan otomatis semacam itu. Jadi kalau pengen pasang target gaji hasilnya semacam apa? Kita gaji misalnya gajinya berapa misalnya. Kita gaji 100. Kamu harus bisa menghasilkan di atas itu harusnya. Jadi kamu dapat 100, saya juga dapat itu. Ada yang borongan, ada yang harian gitu. Jadi yang harian ada beberapa orang, 4 orang, yang borongan 4 orang, yang harian nanti 3 orang gitu. Ya itu bukan tergantung masalah apanya, memang kebutuhannya semacam itu. Kalau nanti tak bikin borongan semuanya, saya nggak punya tenaga ngirim, nggak punya tenaga sing operasional gitu ya. Untuk operasional, ngoperasikan kren, ngoperasikan mobil, bersih-bersih gudang, saya nggak punya gitu. Saya kan harus punya driver, saya harus punya tenaga untuk ngoperasikan apa? Kren saya gitu, ice kren itu. Saya harus punya tenaga untuk apa? Ya untuk cek-cek mobil dah gitu. Macam itu. Yang namanya pembangunan itu nggak akan berhenti dan pasti membutuhkan besi. Butuhkan bagel, butuhkan cakar ayam dan lain sebagainya tetap butuh. Gitu. Nggak akan jalan. Kecuali kalau udah kiamat nggak akan butuh gitu. Saya punya keyakinan semacam itu. Sulit diprediksi, Mas. Jadi harga gula, harga jual sekarang sudah fluktuasi. Berbeda kalau dulu. Kalau dulu tuh untuk niten itu bisa. Misalnya kalau BBM naik, saya nyetok barang, otomatis nanti besi naik. Gitu. Misalnya apalagi gaji pegawai negeri naik, saya nyetok besi berani karena nanti harga besi juga naik. Gitu. Itu bisa dititeni. Tapi kalau sekarang nggak bisa niten semacam itu. BBM naik orang harga besi malah turun gitu. BBM naik, harga besi malah turun, gaji pegawai naik, harga besi tetap stabil gitu. Nah. Biasa, orang usaha tantangannya biasa. Kalau nggak pengen tantangan nggak usah usaha, gitu. Nah, jadi pegawai aja gitu. Yang namanya usaha itu sukanya oke banget, dukanya ya nek gitu ya. Nah gitu, sukanya banyak sekali. Kalau sukanya katakanlah 90% ya, ini dukanya 10% ya rasa oke. Semacam itu, perbandingannya semacam itu. Misalnya, ya seperti yang saya katakan tadi, saya kan taraf baru usaha ya, belajar usaha aja sudah ditipu sama teman sendiri gitu ya. Iya kan? Udah ditipu sama teman sendiri tadi, nyetor ke bagel, cakar ayam udah jadi ke tempatnya teman gitu, dijualkan barangnya sudah habis, duitnya nggak dikasihkan. Ya kalau pada saat itu ya lumayan menurut saya. Kalau 3 juta pada saat itu kan ya lumayan kan. Pada saat itu loh. Awal-awal usaha uang 3 juta kan modal saya paling berapa juta toh. Gitu, semacam itu. Itu kan menyakitkan, Mas. Nah, itu suka ya. Yang kedua dukanya gitu ya, ceritakan dukanya gitu. Dukanya misalnya kita kan ngasih barang sama pelanggan itu tempo gitu ya, misalnya sama toko-toko itu kan tempo, sama user lah pelanggan itu tempo. Kadang tempo itu kan ada yang angel orangnya gitu ya, angel tagihan itu luar biasa angel ya. Ternyata dipikir-pikir golek duit itu nagih hutangnya lebih angel daripada golek duit. Bahasanya semacam itu, Mas, karena saking orangnya angel itu gitu. Kita judek kadang pengen nagih gitu. Ada ya toko-toko yang semacam orangnya semacam itu ada sampai sekarang kok ada ya.
Bahkan ya juga teman-teman gitu, teman-teman sendiri ratusan juta masih gitu, nilainya ratusan juta yang gandul semacam itu, utang gandul itu. Ya mau dididikan gimana? Komunikasi aja sulit. Ya saya juga main filing juga itu, main filing gitu. Dalam arti main filing gitu. Itu oh orangnya amanah, saya kirim nggak ada masalah. Tapi kadang orangnya rotor amanah sithik ya ora apa-apa ngono. Gitu. Kadang gitu. Tapi saya sudah kadang juga semacam itu. Karena kan saya juga harus ngejar perputaran itu, Pak. Ya, yang ingatan saya harus juga ngirim gitu. Tapi sebenarnya harus semacam itu harus kita hindari. Sebenarnya harus kita hindari. Dan saya sekarang lebih aman, lebih senang merampingkan hal semacam itu. Ya alhamdulillah pelanggan tuh secara otomatis sekarang pelayanan kita bagus. Kita nggak perlu promosi gitu ya. Yang promosi itu mereka sendiri. Itu. Jadi ketok tular mereka nanti sama tetangga, sama teman dan lain-lain. Gitu. Dan itu bisa saya buktikan. Kenyataannya mereka itu belajar kan kok ngerti begini kan begini kok rencana dari teman gitu. Nah, dari teman gitu semacam itu. Terus ada lagi gitu yang dulu sudah bangun kemudian ingin bangunkan anaknya lagi juga datang ke tempat saya. Berarti kan nggak satu kali aja, kadang 2 kali, 3 kali, 4 kali untuk bikin rumah itu. Kadang bikin tempatnya sendiri, kemudian bikin temannya atau bikin tempatnya anak-anaknya gitu. Mereka semacam itu. Secara otomatis aman. Gitu. Kalau nggak aman, standar nggak mungkin kita laku. Itu udah hukum pasar gitu ya. Itu hukum pasar. Kalau kita kualitas nggak baik nggak mungkin kita laku. Kita harus jaga itu. Jaga kualitas. Ya alhamdulillah. Moto kami kan kalau bisa itu khairun nas anfa'u linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya alhamdulillah salah satu dampak yang saya rasakan ya entah mereka merasa atau tidak, kenyataannya banyak karyawan saya bertahan sampai bekerja di tempat saya itu puluhan tahun gitu ya, puluhan tahun. Bahkan mereka itu ada yang sampai meninggal dunia itu di tempat saya gitu, mereka sampai dan saya nggak pernah mengeluarkan daripada karyawan saya gitu. Mereka itu kalau main keluar ya keluar dengan sendirinya gitu. Ya alhamdulillah semacam itu. Di antara memperkerjakan daripada beberapa teman ataupun beberapa daripada tenaga. Karena mereka itu karyawan saya itu saya anggap sebagai partner saya sendiri gitu ya. Saya anggap sebagai partner sehingga mereka itu enjoy bekerja di tempat saya itu enjoy, bisa menikmati gitu ya. Yang namanya sebuah usaha itu kan tim Mas. Tim itu kalau kita mau bermimpi ya bermimpi bareng gitu ya. Image buildingnya harus bareng gitu ya. Mimpi bareng gitu. Gitu. Nah, jadi kita harus bermimpi bareng gitu. Enak bareng gitu. Makanya mereka tak anggap tim, bukannya tak anggap atasan bawahan gitu. Kalau secara materi ya kan saya sudah dapat ya misalnya ya dapat rumah, dapat mobil, itu kan dapat beberapa aset, nah itu kan biasa gitu. Dan saya juga nggak lupa bahwasanya kehidupan yang saya cari itu bukan kehidupan dunia, tapi kehidupan menuju akhirat. Karena beliau selalu menasihati kepada kita, wabtaghi bima ataka wa darul akhirah wala tansa nasibaka minat dunia. Nah itu yang saya kedepankan gitu. Jadi yang saya raih itu kebahagiaan hidup di akhirat. Makanya saya selalu berusaha untuk menyisihkan daripada apa yang saya miliki itu untuk kegiatan sabilillah. 2,5% itu harus. Kegiatan majelis itu harus kita tumpang semaksimal mungkin, sebisa mungkin kesanggupan yang lain yang ada di majelis ya kita penuhi gitu ya. Misalnya punya kesanggupan untuk tanah atau kesanggupan untuk pondok atau kesanggupan untuk radio atau kesanggupan untuk TV dan lain sebagainya, itu kan lahan amal kita yang harus kita pelihara dengan baik gitu. Ibaratnya kita ngaji di Masjid Sasai Al-Quran itu merupakan ladang amal gitu ya. Jadi sawah yang harus kita garap. Lalu garap tenanan apa ora? Kalau pengen panen sing oke otomatis garapnya kudu tenanan. Tapi kalau kita ingin dapatkan sesuatu yang seperti biasa-biasa saja, ya kamu garap terserah gitu.
ngaji pertama itu memang betul saya kenal MTA itu langsung matur sama pengurus pengen cari jodoh gitu. Kenal MTA pertama kali gitu ya. Ya alhamdulillah pada saat itu ditanggapi beliau langsung Al-Ustaz dan dicarikan langsung Al-Ustaz gitu ya. Dan alhamdulillah kami diberi istri ataupun jodoh dari cabang Hulu 1 dan namanya Sunarsi gitu ya. Sunarsi, namanya Sunarsi yang ngajinya pada saat itu di Hulu 1 dan kebetulan pada saat itu ya sudah mulai ngajar di SMP MTA gitu. Istri saya tuh ngajar di SMP MTA. Istri saya tuh juga sarjana pendidikan lulusan UNS gitu ya, matematika gitu. Ya, untuk anak saya ada 3 gitu ya. Nah, anak saya ya, yang pertama yaitu Muhammad Iqbal Saputra. Ya, semuanya saya sekolahkan di SMP. Mulai TK sampai SMA di MTA semuanya. TK, SD, SMP semuanya tuh anak saya 3 itu berada di MTA semuanya. Gitu. Mulai yang pertama itu Muhammad Iqbal Saputra. Sekarang sudah besar, usia sekitar 22-an. Sekarang sudah kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta mengambil jurusan olahraga gitu ya. Olahraga sudah semester akhir ini menginjak skripsi. Doakan mudah-mudahan lancar daripada skripsinya gitu. Anak yang kedua sekarang kuliah di Telkom Bandung gitu ya. Kuliah di paling baru semester 3 atau 4 ini. Namanya Muhammad Yaid Ulinia. Juga lulusan dari SMA MTA Surakarta juga gitu ya. Ya, sekarang berada di Bandung gitu. Anak yang ketiga nih sekolah di pondok pesantren kita MTA Solo. MTA Mojogedang. Namanya Muhammad Yaid Ulinia. Namanya Muhammad Afif Nur Habibi. Ini Muhammad Afif Nur Habibi. Kelas 5. Kelas 5 ini gitu. Pertimbangan saya biar satu irama. Gitu. Jadi kalau hidup di dalam keluarga itu sudah satu irama, cara-cara nyanyi ini kompak. Enak gitu. Gitu. Dirungoknya enak. Apalagi dalam hal amaliyah beramal. Kalau kita beramal itu satu pemahaman itu lebih bagus, lebih semangat. Berbeda kalau dalam suatu keluarga kalau sudah ada pemahaman yang berbeda, itu mengakibatkan kita apa? Ya nggak nyaman lah. Gitu. Wah penting sekali. Keluarga nomor 1. Baiti itu jannah. Gitu. Rumahku itu adalah surgaku. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah rumah itu menjadi surga, ya kita harus betul-betul membina anak-anak kita, keluarga kita itu paham tentang agama. Tanpa tahan teman agama nggak mungkin akan bisa terbentuk baiti jannati. Dia tuh rumah surga gitu, rumahku surgaku itu. Ya, itu. Dia penuh hati, penuh jiwa. Ingin membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah kan harus itu. Semacam itu. Ngaji tahun berapa ya? Sekitar tahun 2. Saya mau nikah itu. Kita tahun 2000-an, 2001 saya sudah mulai ngaji. Saya kenal MTA pertama kali yang ngajak itu adalah Bapak Ali Musotik almarhum gitu ya. Almarhum. Kebetulan dulu di tempat saya, desa saya Kliawaran itu ada binaan gitu ya. Ada binaan. Yang membina adalah Ustadz Sahlan almarhum juga. Sama Ustadz Jumati yang saat ini sudah sakit-sakit juga. Nah, tapi binaan yang ada di tempat saya itu kebetulan nggak disetujui sama masyarakat. Ya akhirnya kajian yang ada di situ dilebur gitu ya. Dilebur, yang pengen lanjut ngaji silakan ikut ke cabang, yang nggak ikut ya sudah. Akhirnya saya mempertimbangkan dengan seksama, saya putuskan untuk gabung di MTA Nogosari 1 sampai sekarang gitu ya. Karena Nogosari 1 saat ini sudah ada 2 gelombang kalau nggak salah itu ya. Gelombang tua itu ya hari Senin, gelombang muda itu hari Kamis, kemudian gelombang remaja itu hari Sabtu kan, macam itu. Ya saya prosesnya itu ya kayak karir gitu ya Mas. Jadi saya aktifnya itu dari 0 protol dalam arti ya dari Satgas gitu ya. Dari Satgas, dari masalah kemahasiswaan itu saya aktif dari Satgas. Setelah Satgas biasa ya ikut Satgas upacara, terus itu ikut Satgas dan lain-lain gitu. Sampai saat ini saya ikut berada di elemen dakwah, yaitu ikut protokoler gitu. Nah ini saya terakhir ikut di protokoler untuk elemen dakwah yang ada di majelis. Kemudian saya juga ikut kegiatan guru daerah.
Kalau ngajar saya saat ini ditugasi, diberi amanah di ngajar di Nogosari 5, Jeron. Gitu. Setiap hari Kamis, 1 tahun lebih. Dulu pernah ngajar di Karanggede, pernah ngajar di Pulutan gitu. Nah itu, macam itu. Yang jelas pesan saya kepada otomatis ya generasi muda ya, generasi muda di MTA itu, kalau kita pengen memperbaiki ekonomi ya jangan tinggalkan ngaji gitu. Karena dengan ngaji itu ekonominya akan tertata gitu ya. Jadi ekonomi akan tertata dengan ngaji, bukannya kita meninggalkan ngaji memperbaiki ekonomi gitu ya, nggak bisa gitu. Tadi dengan ngaji ekonomi masa akan tertata gitu ya, itu secara otomatis. Dan banyak di antara kita sebagai warga ngaji, terutama anak muda gitu, mereka beralasan saya tak memperbaiki ekonomi dulu, ekonomi saya dulu, baru aku tak ngaji gitu. Serah bakalan dadi macam itu. Kalau kita ingin memperbaiki ekonomi kita, ngaji kita difahami, ditenani, istiqomah dengan sungguh-sungguh, insya Allah nanti pertolongan Allah akan datang sambil berusaha gitu, sambil berusaha. Jadi sunatullah itu berlaku gitu ya, sunatullah itu berlaku. Kita tetap berusaha bekerja, kita tekuni usaha kecil apapun itu, sekecil, tidak harus besar dan tidak harus bermodal banyak gitu ya. Karena Rasulullah mencontohkan kepada kita kan, mencontohkan kepada orang, lebih baik kita mencari kayu bakar daripada kita meminta-minta, dan hasilnya kan luar biasa, berkah itu. Itu contoh pendidikan mengenai ekonomi yang diajarkan ala Rasulullah gitu ya. Jadi disuruh mencari kayu bakar ke hutan gitu, semacam itu. Pemirsa, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Saya Supardi dari Toko Bersama Allah saya untuk program Raih Asah MTA TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.